Kita sebagai umat Islam, Allah mengajarkan kepada kita akan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah seorang muslim tunduk dan taat dan hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terlepas dari belenggu dunia yang ada. Siapa yang meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diperbudak oleh dunia. Oleh karenanya, tidak ada manusia yang kosong dari sesembahan. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Firaun yang berkata, "Ana rabbukumul a'la." Dia berkata kepada penduduk Mesir, "Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi." Ternyata dia juga punya sesembahan-sembahan. Allah berfirman, "Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak." Berkata pembesar-pembesar Fir'aun dari kaum Fir'aun. Mereka menasihati Fir'aun, mereka berkata, "Wahai Fir'aun, apakah kau tinggalkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi dan meninggalkanmu dan sesembahan-sesembahanmu?" Dan benar bahwasanya Fir'aun punya sembahan-sembahan. Kalau kita pergi ke Mesir dan kita belajar sejarah Mesir, banyak sekali sembahan-sembahan kaum Kipti di zaman Fir'aun. Sehingga Fir'aun juga ternyata punya sembahan-sembahan. Dan kaidah menyatakan siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan beribadah kepada selain Allah. Hal ini telah ditegaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Ubudiyah. Siapa yang tidak menyembah Allah, maka dia akan memperbudak dirinya kepada selain Allah. Apakah kepada harta, dia jadi budak hartanya, dia menyembah hartanya. Ataukah kepada jabatan, dia menjadi budak jabatannya. Ataukah kekuasaan, ataukah dia menjadi budak hawa nafsunya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakasa." Celaka budak harta, celaka budak dinar, celaka budak dirham, celaka budak kain yang indah, celaka dan tersungkur orang-orang seperti ini. Benar, ada orang yang menjadi harta sebagai Tuhannya. Apapun dia kerjakan adalah untuk mengejar harta. Ada sebagian orang menjadikan jabatan sebagai Tuhannya. Tidaklah dia bergerak, tidaklah dia beraktivitas, tidaklah dia berkorban, tidaklah dia membunuh, tidaklah dia berdusta, tidaklah dia melakukan segala perbuatan kecuali untuk bisa meraih jabatan tersebut. Maka dia adalah budak jabatan. Ada orang menjadi budak syahwatnya. Maka dia ingin memenuhi segala perintah syahwatnya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan jiwa menyuruh kepada keburukan dan dia hanya taat kepada syahwatnya. Jadilah dia tawanan syahwatnya tersebut. Siapa yang tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka dia jadi budak dan jadi jajahan, tidak merdeka. Adapun orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Zat yang Maha Agung, wa tawakkal 'alal Azizir Rahim, wa tawakkal 'alal Hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Menyayangi. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati. Maka dia akan bahagia. Dia akan merdeka. Dia terlepas dari segala belenggu dunia. Disitulah dia akan merasakan ketentraman yang luar biasa. Disitulah dia tidak akan tunduk kepada manusia manapun. Dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin kemerdekaan agar kita merasakan keamanan? Siapa yang ingin merasakan keamanan yang sempurna, maka bertauhidlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a."
Allah menjanjikan, siapa di antara kalian yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Dan Allah akan menjadikan, memperkokoh agama yang Allah ridhai bagi mereka. Dan Allah akan menggantikan kekhawatiran mereka dengan keamanan dan ketentraman. Syaratnya, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, bertauhid kepadaku, dan tidak berbuat syirik sama sekali. Dan siapa yang bertauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukan hanya memberikan kebahagiaan di akhirat, bahkan di dunia Allah juga berikan ketentraman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Keberkahan, rezeki yang berlimpah, kenyamanan Allah akan berikan bagi orang-orang yang menundukkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbicara, apa yang kurang dari negeri kita? Apa yang kurang dari negeri kita? Kekayaan penuh luar biasa. Tanah yang subur, berbagai macam mineral di bawah tanah ini, berbagai macam kekayaan. Tinggal kita perbaiki ketakwaan, maka negeri ini akan menjadi lebih makmur sebagaimana yang diharapkan oleh semuanya.